أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Rabu tanggal 7 Jumadal Akhirah tahun 1445 Hijriah atau 20 Desember 2023. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di majelis yang mulia ini. Harapannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah kasih paham agama. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian ngelewatin ada taman sorga, maka jangan lupa bela-belain mampir. Qalu wa mariyadul jannah. Kemudian para sahabat bertanya, emangnya yang dimaksud dengan taman sorga itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, hilaqudz dzikir. Yang dimaksud dengan taman sorga adalah majelis zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu masalah agama. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahli zikir adalah ahli ilmu, sehingga yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis ilmu. Maka hadirnya kita di sini juga insyaallah dalam rangka merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ngelihat taman sorga jangan lupa bela-belain mampir. Kalau ngelihat majelis ilmu jangan lupa bela-belain duduk, nyempetin diri sampai kelar dan insyaallah bermanfaat. Ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan majelis ilmu, yaitu di akhir hadis disebutkan bahwa orang-orang yang ada di majelis ilmu sama sekali tidak dirugikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mendapati ada satu orang yang di majelis ilmu, dia kayak pelangak-pelongok doang. Kemudian ditegur oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apakah Anda paham pembahasan atau tidak paham? Kemudian kata orang tersebut bilangnya tidak paham, karena orang tersebut didapati pelangak-pelongok doang. Kemudian diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ngapain kalau nggak paham duduk di majelis ilmu, cuma pelangak-pelongok doang. Akhirnya kata orang tadi pernah dengar hadis bahwa
orang yang hadir di majelis ilmu sama sekali tidak dirugikan dan semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga sebagai penyebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema kajian yang sampai kepada saya adalah tentang kiat-kiat membangkitkan salat dan amal saleh. Dan insya Allah terkait pembahasan ini, setelah saya cek keterangan para ulama, itu sangat-sangat luas. Akan tapi apa yang akan kita sampaikan insya Allah ini termasuk bagian di dalamnya, yaitu bagaimana kiatnya agar kita diberikan kemudahan di dalam membangkitkan salat dan amal saleh. Maka jawabannya hanya satu kalimat dan akan kita jabarkan insya Allah, yaitu agar kita diberikan kemudahan membangkitkan salat dan amal saleh. Jawabannya adalah pastikan jiwa kita adalah jiwa yang bersih. Pastikan diri kita adalah diri yang bersih. Sehingga apa? Sehingga ada kecenderungan dalam diri kita untuk membangkitkan salat dan amal soleh. Orang-orang yang salatnya susah, orang-orang yang amal solehnya susah, itu bisa dipastikan dirinya ada noda-noda dosa. Dirinya kotor, jiwanya tidak bersih, sehingga kecenderungannya untuk salat itu susah. Sehingga kecenderungannya untuk amal soleh itu susah. Makanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tentang kebersihan jiwa itu sangat-sangat diperhatikan. Tentang bersihnya diri ini adalah perkara yang sangat agung. Kebersihan jiwa merupakan hal yang sangat penting. Sampai kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita bahasakan, Allah Subhanahu wa ta'ala bawa makhluk-makhluknya yang agung dipakai buat bersumpah. Allah pengen bilang, beruntung orang yang jiwanya bersih dan rugi orang yang jiwanya kotor. Mungkin kita hafal Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, kemudian demi waktu siang apabila waktu siang itu datang, wal laili idza yakshaha, demi waktu malam apabila waktu malam itu datang, was samai wa ma banaha, kemudian demi langit dan berikut bangunan-bangunannya, wal ardi wa ma tahaha, kemudian demi bumi berikut hamparan-hamparan yang ada di dalamnya, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa berikut komponen-komponennya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah kasih ilham, dia kenal yang fajir-fajir dan dia kenal yang takwa-takwa. Jiwa ini kenal mana yang baik, mana yang kagak baik. Akan tapi pada intinya Allah ingin menyampaikan, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang menyucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang-orang yang masa bodoh dengan dirinya, dibiarin dirinya kotor.
Ringkasnya, kalau kita perhatikan ayat ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan sampai bawa makhluknya yang agung, yang besar. Allah pakai buat bersumpah, wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, wan nahari demi siang, wal laili demi malam, was sama demi langit, wal ardi demi bumi, wa nafsin demi penciptaan jiwa ini. Dan pelajarannya, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Allah bersumpah dengan makhluk bebas. Allah bersumpah dengan matahari dan bulan bebas. Sementara kita dilarang. Kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya atas nama Allah saja. Kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya mengatakan demi Allah saja. Ungkapannya dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama, wallahi. Yang kedua, billahi. Yang ketiga, tallahi. Ini semua adalah ungkapan-ungkapan sumpah yang terjemahannya hanya satu, yaitu demi Allah. Wallahi artinya demi Allah, tallahi artinya demi Allah, billahi artinya demi Allah. Kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya atas nama Allah saja. Makanya salah kalau ada orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Ka'bah. Ini salah, cuma kebanyakan pada kagak tahu. Sehingga pentingnya hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam, sehingga mereka memahami termasuk permasalahan soal sumpah yang tadi kita sebutkan. Itu pelajarannya. Yang pertama, tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Adapun Allah bebas. Cuman memang tadi kita sampaikan banyak orang yang kagak tahu, sehingga kadang-kadang kepepet bilangnya apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Ka'bah. Ini tidak boleh. Ini haram bahasa tegasnya. Cuman kebanyakan pada tidak tahu. Seperti yang tadi kita lihat sholat, ya, ketika kita sholat itu shaf 1 Masya Allah full, kemudian shaf 2 dimulainya dari kanan. Sebetulnya ini tidak tepat. Kenapa shaf 2 dimulai dari kanan? Karena tidak tahu. Cuman kalau tahu insya Allah tidak demikian. Maka yang benar shaf 2 itu sebetulnya dimulai dari kanan atau dari kiri? Jawabannya dari tengah. Apa dalilnya? Bahasanya dalilnya adalah istiqra. Istiqra itu artinya apa? Istiqra itu artinya penelitian para ulama. Kalau dilihat-lihat ketika mulai sholat ada imam, maka makmumnya pasti mulai di belakang imam. Pasti mulai dari tengah, kagak dari kanan, kagak dari kiri. Ini sebagai dalil shaf kedua dan seterusnya harusnya mulainya juga dari tengah. Kenapa dari kanan, dari kiri? Kemudian di sebagian masjid besar, terutama sholat tarawih, kadang-kadang ada yang sholatnya di sebelah sono, sebelah sono, sebelah sono. Walaupun pada ngikut imam, hitungannya salah dan tidak tepat. Karena arahan dari para ulama berdasarkan dalil bahwa shaf kedua dan seterusnya yang lebih tepat dan yang lebih benar mulainya dari tengah. Tapi yang udah sholatnya tetap sah insya Allah dan tidak perlu diulang. Sehingga nanti ke depannya kalau sholat berjamaah di masjid mana aja, shaf kedua, ketiga dan seterusnya mulai dari tengah. Apa dalilnya? Bahasa para ulama dalilnya adalah istiqra. Artinya apa? Artinya penelitian para ulama berdasarkan dalil bahwa shaf kedua dan seterusnya mulai dari tengah. Kita kembali kepada pembahasan. Intinya Allah ingin mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan dirinya dan rugi orang yang mengotori dirinya. Gampangnya, ringkasnya kita bilang apa? Untung orang yang dia perhatian dengan dirinya. Dirinya dididik rajin sholat, dirinya dididik rajin amal soleh, dirinya dididik rajin belajar agama, dirinya dididik dekat ke masjid,
dirinya dididik tidak jauh-jauh dari agama. Ketika dijadikan dirinya seperti itu, maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang tidak masa bodoh dengan dirinya. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya adalah rugi. Yang Allah katakan waqad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori dirinya. Ringkasnya kita katakan rugi orang yang masa bodoh dengan dirinya, dibiarin dirinya kagak sholat, dibiarin dirinya kagak beramal soleh, dibiarin dirinya jauh dari masjid, dibiarin dirinya jauh dari agama, dibiarin dirinya kagak nutup aurat, masa bodoh. Maka Allah nyatakan qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori dirinya. Dibiarin dirinya kagak bisa baca Quran, rugi. Dibiarin dirinya kagak paham agama, rugi. Mestinya apa? Mestinya belajar pelan-pelan baca Quran. Nggak apa-apa belajar Iqra. Saya pernah ngajar Quran di satu masjid. Tahu-tahu ada salah seorang yang hadir, kemudian dia angkat tangan, dia bilang mau baca dari Iqra 1. Umurnya mungkin sekitar 30-an apa 40-an seperti itu. Kemudian dengar-dengar cerita, kenapa orang itu belajar? Ternyata katanya orang itu adalah murid privat sebelahnya. Jadi sebelahnya itu ketika ada pengajian di masjid, dia belajar. Kemudian ketika dia ngajar privat, di pengajian ada PR, dia ngafalinya di tempat dia privat. Jadi dia ngajar privat muridnya dulu, kemudian muridnya dikasih tugas, dia sibuk ngapal-ngapalin. Kata muridnya, ngapalin apaan? Kata dia, ada PR di masjid. Akhirnya muridnya pengen belajar juga. Akhirnya dia belajar. Dan dia tidak malu belajar dari Iqra 1. Maka rugi kepada mereka yang membiarkan dirinya kagak paham agama, rugi kepada mereka yang membiarkan dirinya kagak bisa baca Quran, rugi yang membiarkan dirinya nggak bisa bahasa Arab, walaupun bisa bahasa Arab nggak harus jago langsung ya. Dia ngerti dikit-dikit, oh masjid tempat sujud, musola tempat sholat, atau kitabun, oh buku. Yang jelas rugi ketika dia dibiarkan dirinya tidak paham agama, jauh dari agama, jauh dari masjid. Tapi terkait yang lebih dari itu, rugi membiarkan dirinya kotor. Di luaran sana banyak orang-orang yang masa bodoh dengan dirinya, dibiarin dirinya kotor. Dibiarkan dirinya kagak sholat, dibiarkan dirinya Ramadan kagak puasa Ramadan, Ramadan kagak taraweh, dibiarkan sama mereka. Rugi orang-orang yang seperti itu. Apa bedanya? Bedanya adalah jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang bersih adalah jiwa-jiwa yang hanya redho dia melakukan perbuatan-perbuatan yang agung. Jiwa-jiwa yang terhormat, dia redonya hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang terhormat. Beda dengan jiwa-jiwa yang kotor. Makanya tadi terkait judul kajian kita, kiat-kiat membangkitkan sholat dan amal soleh, pastikan diri kita adalah diri yang bersih. Pastikan jiwa kita adalah jiwa yang bersih. Sehingga dengan itu Allah kasih kemudahan. Sholat gampang, amal soleh gampang, puasa Ramadan gampang, taraweh gampang, dan ibadah-ibadah yang lain gampang. Karena jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang mulia, dia akan cenderung kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Dia akan cenderung kepada perkara-perkara yang agung, kepada perkara-perkara yang terhormat, kepada perkara-perkara yang pahalanya besar. Dia akan cenderung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jiwa-jiwa yang kotor. Jiwa-jiwa yang kotor, dia demennya apa? Demennya lumpur, demennya mainan tanah. Lihat aja lalat. Lalat itu doyannya apa? Doyannya suka ngerubungin gitu-gituan. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor.
Jiwa yang mulia, jiwa yang bersih, jiwa yang terhormat, dia tidak akan rela dengan perkara-perkara dosa. Dia tidak akan cenderung ke situ-situ. Jiwa-jiwa yang terhormat, jiwa-jiwa yang bersih, dia nggak bakal doyan sama kezoliman. Dia nggak bakal suka sama kekejian. Dia nggak akan cenderung kepada kasus-kasus penipuan, pencurian, pengkhianatan, korupsi, dan seterusnya. Kita lihat orang-orang yang doyan gitu-gituan, yakin jiwanya kotor, yakin jiwanya bersih. Dan mereka-mereka yang jiwa-jiwanya kotor, kita lihat jauh dari amal soleh. Bahkan nomor satu, sholat. Ada salah seorang dai di Timur Tengah, ketika dia dakwah di penjara-penjara itu, ternyata dia dapati ada satu keunikan. Uniknya apa? Uniknya adalah ternyata narapidana yang ada di penjara itu sholatnya pada kagak beres dulunya. Sehingga dia kena kasus apa? Masuk penjara. Gak ada orang yang dia kecenderungnya kepada perbuatan-perbuatan yang kotor, tapi rajin sholat 5 waktu, mantap, taat beragama, mantap, hafal Quran, hafal hadis, dan lain. Tidak ada. Karena jiwanya kotor, sehingga cenderungnya kepada hal-hal yang seperti itu. Karena memang jiwa yang bersih dengan jiwa yang kotor memiliki kecenderungan yang berbeda. Maka dari itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sangat pentingnya kebersihan jiwa, maka setiap muslim harusnya mereka sadar, harusnya mereka memberikan perhatian yang besar, harusnya mereka memastikan diri mereka adalah diri yang bersih. Harusnya mereka memastikan jiwa mereka adalah jiwa yang bersih. Bahkan harusnya mereka berusaha keras semaksimal mungkin gimana caranya mewujudkan dirinya menjadi diri yang bersih. Gimana caranya mewujudkan jiwanya menjadi jiwa yang bersih. Jangan ogah-ogahan mestinya. Jadi ketika sholat dengar azan ambil wudhu ke masjid. Kalau laki, ya kalau perempuan bisa di rumah, bisa di masjid. Atau gampangnya kalau dengar azan ambil wudhu sholat. Karena kita ingin memastikan jiwa kita adalah jiwa yang bersih. Sehingga kita beruntung di dunia dan di akhirat. Sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang abadi. Sehingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa kita bersih. Orang-orang yang masuk surga itu udah gak ada dosa. Jiwanya udah dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa. Mungkin kalau dia di dunia sama Allah dikasih sakit, sama Allah dikasih sengsara, sama Allah dikasih musibah. Ketika nyawanya dicabut dari dunia, udah bersih dari dosa-dosa, masuk surga, bisa jadi. Atau ketika di akhirat dicuci dulu di neraka sampai dosa-dosanya bersih. Selama tidak ada penghalang dia kekal di neraka, udah beres, udah bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Dan setiap orang Islam wajib memenuhi hak jiwa. Setiap orang punya jiwa masing-masing dan dia harus memperhatikan jiwanya. Ada pesan dari Nabi SAW dalam hadits riwayat Abu Dawud. Beliau mengatakan, wa inna li nafsika alaika haqqa. Dan sesungguhnya pada dirimu ada hak yang harus engkau tunaikan. Dan kata para ulama, keliru apabila seseorang mengira bahwa cara memberikan hak pada diri adalah dikasih jatah buat iling-iling. Salah kalau pemahamannya seperti itu. Salah pemahamannya kalau yang dimaksud memberikan hak pada jiwa ini dikasih jatah buat jalan-jalan, buat hura-hura. Salah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan jiwa ini harus diperhatikan. Allah yang menetapkan jiwa ini punya hak. Bukan begitu cara memberikan hak jiwa. Salah kalau orang punya pemikiran memberikan hak jiwa adalah jiwa ini dimanjain berlebihan. Dipuaskan syahwatnya. Dikasih ini, itu, dan lain-lain, katanya hak jiwa. Salah. Tidak mungkin dengan begitu jiwa seseorang jadi bersih. Tidak mungkin.
Dan yang benar, yang dimaksud setiap orang harus memperhatikan hak dirinya, hak jiwanya adalah dengan cara-cara yang syar'i. Bukan dengan cara-cara yang tidak syar'i. Artinya apa? Artinya jangan dibiarin jiwa ini kagak sholat, sederhananya begitu. Jangan dibiarin diri ini kagak paham agama. Jangan dibiarin diri ini jauh dari agama. Jangan dibiarkan diri ini banyak dosa. Kenapa? Karena itu adalah dalam rangka kita menunaikan hak-hak jiwa. Setiap kita punya jiwa, setiap kita punya diri. Jangan dibiarin diri kita lantang luntung kagak jelas. Akan tapi kita harus didik diri kita, berikan pemahaman kepada diri kita, tanamkan pada diri kita dekat kepada Al-Quran, dekat kepada ilmu, dekat kepada Islam, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dididik bagaimana diri ini mengikuti agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita mendidik jiwa ini agar bersih, ini harus dengan cara-cara yang syar'i. Harus dengan cara-cara yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan cara-cara yang instan. Mau enggak biar jiwanya bersih? Bayar sekian. Mau enggak biar jiwanya bersih? Lakukan amalan-amalan ini, itu, dan lain-lain. Padahal tidak disyariatkan. Sehingga agar diri kita bersih, maka kita harus melakukan amalan-amalan yang disyariatkan. Di antaranya saya sebutkan saja tanpa saya jelaskan panjang lebar. Agar diri kita bersih, kita harus menjadi diri-diri yang mengesahkan Allah dengan baik dan benar. Kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Semuanya dirinya itu pada keren-keren. Kenapa kok bisa seperti itu? Maka jawaban gampangnya, ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Allah, sehingga diri mereka adalah diri-diri yang istimewa. Kemudian yang kedua, kita bisa diri kita bersih ini caranya bagaimana? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan diri kita cenderung ke sorga, bukan ke neraka. Agar Allah jadikan diri kita cenderungnya ke masjid, ke agama, bukan ke perbuatan dosa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya, mungkin kita pernah dengar ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Kemudian juga yang lainnya, yang ketiga, kita bagaimana agar diri kita bersih ini? Karena udahannya kalau diri kita bersih, kita bakal enteng sholat, kita bakal enteng amal soleh. Tapi kalau diri kita numpuk dengan dosa, diri kita kotor, susah kita sholat, susah amal soleh. Gimana caranya biar diri kita bersih? Caranya jadikan Al-Quran sebagai sumber bahasanya tazkiyatun nufus gitu. Jadikan Al-Quran sebagai sumber untuk kita membersihkan diri kita. Al-Quran ngebimbing kita apa? Ikutin. Maka dengan itu diri kita menjadi bersih, sehingga Allah berikan kemudahan kita gampang sholat 5 waktu. Gampang kita melakukan amal soleh. Apa gara-garanya? Gara-garanya kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber untuk itu. Kemudian juga kita bisa agar diri kita bersih, sehingga nantinya kita enteng untuk ibadah, untuk sholat. Caranya adalah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Surat Al-Imran ayat 31. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Muhammad bilang sama orang-orang, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Disuruh ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepada kita. Diri kita bisa bersih dengan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya dan seterusnya.
Kita bisa lakukan cara-cara yang memang disyariatkan agar jiwa kita bersih, agar diri kita bersih, sehingga udahannya kita enteng sholat 5 waktu. Udahannya kita enteng amal saleh. Ya wallahu alam. Saya kira sampai di sini sudah menjelang jam 1. Tadi amanahnya buat tanya jawab, mungkin kepada panitia kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas paparan materinya. Baik, selanjutnya untuk jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di sini bahasannya untuk kiat-kiat untuk membangkitkan sholat dan amal soleh ya Pak. Ustaz, yang saya mau tanyakan, tadi kan sedikit membahas mengenai jiwa yang bersih gitu. Kalau misalnya kita sudah sholat, tapi kita masih ada juga suka melakukan maksiat gitu ya, baik dari tingkah laku, ucapan ataupun pikiran. Apakah itu menandakan diri kita ini jiwa kita ini masih belum bersih gitu Ustaz? Karena kan tadi kan dengan jiwa kita bersih, kita akan lebih mudah untuk menjalankan sholat ya, amal soleh gitu loh. Nah, kiat-kiatnya apa sih? Biar kita juga sudah kita sholat, terus kita juga untuk jauh dari maksiat. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan oleh penanya, ini jawabannya ada dalam hadis yang mungkin sebagian pernah dengar. Ada salah seorang sahabat yang dia mengatakan, nafaqah Hanzalah. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Hanzalah sendiri. Kenapa? Karena dia ngerasa udah rajin sholat tapi masih suka maksiat. Sehingga dia bilang apa? Nafaqah Hanzalah, Hanzalah munafik. Didengar sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar apa? Kata Abu Bakar, sama dong. Saya juga begitu. Abu Bakar As-Siddiq loh, radhiyallahu anhu. Dia bilang apa? Sama. Saya juga begitu. Karena Abu Bakar awalnya juga heran. Wahai Hanzalah, kenapa kok bilang-bilang dirinya munafik? Kata Hanzalah, kita ini kalau dekat sama Rasulullah, kita semangat tingkat tinggi. Tapi giliran udahan beres majelis sama Rasulullah, ya kita balik lagi kayak gitu deh gitu. Akhirnya sama, saya juga gitu, kata Abu Bakar. Kita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengeluhkan masalah ini gimana ceritanya kok begini gitu. Akhirnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahlan ya Hanzalah. Pelan-pelan wahai Hanzalah. Jadi jangan khawatir, jangan gerasa gerusu, jangan buru-buru, jangan kepikiran macam-macam dan yang semana dengan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan kalau kalian semuanya adalah orang alim semua dari A sampai Z, kalian bersih dari dosa semuanya, kemudian kalian tidak pernah melakukan dosa dan seterusnya, maka malaikat akan turun ke bumi dan bakal salaman dengan kalian. Tapi itu nggak bakal. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita pendosa semuanya. Salah seorang alim mengatakan, seandainya dosa baunya kecium, kayaknya saya lebih bau daripada kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Kalau salah dalam bahasa Arab itu khoto. Kalau benar sohi. Ini Nabi bilangnya khoto, bukan khoto, tapi khoto. Terjemahannya banyak bikin salah, banyak bikin dosa. Kemudian Nabi mengatakan wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak dosanya adalah yang banyak tobatnya. Makanya terkait yang dikhawatirkan, yang mungkin ini sebagai jawaban. Kemudian terkait pembahasan yaitu kiat-kiat agar kita diberikan kemudahan membangkitkan salat dan amal saleh, maka ini ada keterangan yang lain sebagaimana tadi disebutkan ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah kepada mereka yang menyucikan dirinya dan rugi
kepada mereka yang masa bodoh dengan dirinya, dibiarin dirinya kotor, dibiarin dirinya jauh dari agama, jauh dari masjid, nggak sholat dan seterusnya, maka kita gabungkan dari sekian penjelasan sehingga tidak bingung kok satu bilangnya ini, satu bilangnya ini. Jadi semuanya sebetulnya ada jawabannya. Makanya para ulama mengatakan apa? Terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, salah seorang ulama di kota Nabi, di kota Madinah sana. Beliau mengatakan bahwa setiap permasalahan di masyarakat itu sebabnya satu. Permasalahan di masyarakat sebabnya satu. Masalah di masyarakat apa? Mereka ada yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini kan masalah, tadi sudah dijelaskan. Nggak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kemudian masalah di masyarakat, ya kadang-kadang di masjid mulai sholatnya dari kanan apa dari kiri, dari pojok, dari sana ada sholat mengikutnya imam, masalah juga sebetulnya kan gitu. Kemudian masalah di masyarakat, masalah pembagian waris, masalah perceraian, masalah ini, sebabnya satu. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak hafizahullah, sebabnya mereka jauh dari majelis ilmu. Sebabnya mereka jauh dari para ulama, dari kitab-kitab para ulama. Mereka jauh dari agama. Padahal kalau mereka dekat dengan majelis ilmu, semua jawaban ada di situ. Termasuk yang ditanyakan oleh penanya tadi. Jelas insyaallah. Wallahu alam. Diberikan kesempatan kepada yang lain. Tafadhol. Silakan bagi yang masih ada 2 kesempatan lagi mau bertanya. Jauhan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, kiat-kiat mendapatkan sholat yang khusyuk, yang tumaninah, yang nikmat biar kita ibadahnya Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Mau tanya terkait kiat-kiat dapat sholat yang khusyuk, ibadah yang nikmat, maka itu seperti apa? Barusan dijawab. Masalah yang ada di masyarakat sebabnya apa? Belajar agama, mereka tinggalkan itu. Nah, cuman di sini kita ingin mengingatkan tambahannya. Jadi ada kadang-kadang viral ya di satu komunitas atau kadang-kadang rame lah di satu majelis. Jadi ada kiat-kiat sholat khusyuk. 1 harus begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini. Dan ternyata kalau dilihat-lihat itu caranya tidak syar'i, sehingga tidak perlu diamalkan. Mungkin sebagian paham maksud saya, ya. Ada sebagian guru-guru mengajarkan kiat-kiat salat khusyuk. 1 harus begini, 2 begini, 3 begini. Dan setelah dicek, setelah dilihat-lihat ternyata caranya tidak syar'i, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak perlu diamalkan. Cuman kalau ditanya, bagaimana caranya supaya salat itu khusyuk? Caranya kita lihat aja syarat diterimanya ibadah. Apa syarat diterima ibadah? Kata ulama syaratnya ada 2, sebagian menambahkan ada 3. Tapi itu syarat yang ketiga kaitannya dengan syarat yang pertama. Syarat yang pertama bahasanya itu ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya beribadah hanya kepada Allah. Kalau zaman jahiliyah orang-orang beribadah kepada Lata, Uzza, Manat. Namanya tidak ikhlas. Tidak menyuci, tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bahasanya itu syirik. Ada syirik-syirik kecil, yaitu ketika beribadah dia riya. Beribadah dia pengen terkenal, pengen populer, ini juga tidak ikhlas namanya. Jadi nomor 1 kita pastikan ketika kita ibadah kita niatnya ikhlas karena Allah. Bahkan termasuk kita ngasih apa gitu, nggak usah mengharapkan ucapan terima kasih. Disebutkan Aisyah radhiyallahu anha ketika bagi-bagi makanan itu didoain sama orang-orang yang menerima makanan. Sama Aisyah radhiyallahu anha, saking dia tidak pamrih, didengarkan doanya apa, didoain balik.
Berbeda dengan sebagian orang, bagi-bagi makanan, bagi-bagi amplop, tolong kirimin Al-Fatihah. Tolong doain. Bukannya apa-apa. Ya keluar ini sah atau tidak sah dalam ibadah, ini takutnya menodai nilai-nilai keikhlasan. Makanya nasihat kepada kita yang ngasih, tidak usah mengharapkan ucapan terima kasih. Loh, bukannya yang dikasih harus ngucapin terima kasih? Iya, tapi bukan nasihat buat kita, nasihat buat dia itu. Nabi SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak tahu terima kasih sama orang. Nasihat buat dia. Tapi kepada kita yang masih, yang penting kita ikhlas. Dia terima kasih apa enggak makasih, terserah dia. Kita gantungin makanannya di motor, buat dia, kita kasih, dia makasih enggak makasih, terserah dia. Yang penting kita ikhlas. Itu satu. Kemudian yang kedua, pastikan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan yang disyariatkan. Bagaimana caranya kita mengetahui ibadah yang sesuai dengan syariat dengan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat? Caranya kita belajar agama. Salat yang kita lakukan sudah sesuai atau belum? Kemudian ibadah-ibadah yang kita diajak untuk melakukannya sesuai dengan syarat atau tidak? Kalau sesuai, lakukan, kalau tidak ya sudah. Maka ketika itu yang kita lakukan, kemudian yang ketiga para ulama menyebutkan perbaiki akidah. Perbaiki tauhid kita, itu kaitannya dengan ikhlas juga yang tadi kita bilang di awal. Makanya gimana caranya biar salat khusyuk? Yang penting kita sudah berusaha dan kita niatkan kita melakukannya ikhlas. Kemudian kita pastikan sesuai dengan yang disyaratkan, harapannya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan seperti itu kita akan diberikan kemudahan mendapatkan salat khusyuk. Ada sebagian orang soleh terdahulu, ketika dia sholat, kebakaran, dia kagak nyadar. Saking khusyuknya dia sholat, saking dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres dia, assalamualaikum, assalamualaikum, kebakaran, baru kabur dia. Sebagian salaf terdahulu, sebagian orang soleh terdahulu, sholat, tembok roboh, kagak nyadar dia. Cuman memang kagak nimpa dia, tembok roboh. Pas dia assalamualaikum, assalamualaikum, lihat sampingnya tembok roboh, baru kaget dia. Seperti itu. Dan kita berusaha, kita belajar. Insya Allah Allah berikan kemudahan kita bisa sholat khusyuk, ibadah nyaman. Termasuk kita pastikan jiwa kita bersih. Tahu orang-orang ini mungkin bahas apa namanya? Kalau laki mungkin ya, kalau laki jenggot kan, jenggot itu katanya sunnah Nabi ya. Sebagian orang membahasakan apa? Itu enggak risih apa ya jenggotan sampai segitunya gitu. Dia enggak tahu ini sedang nikmat karena ngejalanin sunnah Nabi. Ada orang-orang yang sholat 5 waktu rajin, masya Allah, dikomentarin itu orang kesian banget ya. Apa enggak capek sholat terus sholat? Dia enggak tahu orang ini sedang berada di dalam kenikmatan. Ada perempuan yang nutup auratnya, bahkan sebagian mereka cadaran. Bahkan orang yang cadaran pun ada sebagian dari mereka matanya aja nggak kelihatan. Ada nggak? Ada. Orang sebagian berpikir itu apa betah banget ya kayak gitu. Dia nggak tahu ini orang sedang berada dalam surga, surga dunia. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang nggak bakal masuk surga beneran sebelum dia masuk surga dunia. Surga dunia itu apa? Kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Kayak kita hadir di majelis ta'lim, besok kita hadir lagi. Orang di luaran sana komentar, itu nggak bosan-bosan apa ya ta'lim, belajar agama. Sampai kapan ini itu dan lain. Dia nggak tahu kita sedang dalam sorga. Kita nyaman dengan begini-ginian. Kita nyaman dengan sholat 5 waktu. Kita nyaman dengan ibadah puasa. Kita nyaman dengan ibadah taraweh. Kita nyaman dengan sholat Idul Fitri dan ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika kita nyaman di situ, pertanda kita sedang dalam sorga dunia. Dan insya Allah besok kita mati, kita masuk sorga beneran. Ya, wallahu a'lam. Baik, itu insya Allah yang bisa kita jawab. Yang lainnya masih ada satu lagi atau cukup saja Pak? Sudah jam 1 lewat. Tadi katanya 3. Silahkan. Baik, jazakallah khair. Karena waktu yang sudah habis mungkin sampai di sini saja Ustaz. Baik. Kalau sampai di sini berarti yang tutup siapa? Yang tutup pembawa acara atau saya? Boleh. Silakan Ustaz. Baik, berarti kalau gitu kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis yang mudah-mudahan
Ya, hadirnya kita di sini pegel-pegel dikit ya. Duduk udah berapa menit tadi. Mudah-mudahan jadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.